Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi di channel Yok Nandor. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal lakukan perempelan pada jagung ya, NK212. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita hanya melihat menyepray, memupuk ya teman-teman di jagung NK212. Ini NK212 yang sudah kita tanam ini berumur 70 harian lebih teman-teman. Jadi di sini sudah waktunya kita lakukan perempelan. Nah, karena apa kita lakukan perempelan? Yang pasti daun bawah jagung kalau udah berumur lebih dari 45 hari, 55 hari ya teman-teman, maksudnya dari 55 hari itu pasti banyak daun yang terkulai ke bawah seperti itu teman-teman. Nah, untuk kenapa kita lakukan perempelan? Nah, untuk jagung yang terkulai ke bawah seperti itu bakal mengakibatkan jamur teman-teman. Bisa saja jamur ya teman-teman, karena untuk saat ini sering hujan. Jadi ya ada hujan lah, nggak sering banget teman, ada pasti turun hujan. Nah, jadi takutnya yang kita khawatirkan yaitu daun jagung yang terkulai ke bawah seperti itu bakal mengakibatkan jamur nantinya. Jadi kita harus antisipasi seperti melakukan perempelan seperti ini teman-teman. Jadi bukan waktu perempelan seperti ini bukan hanya karena jamur teman-teman, juga untuk penyerapan nutrisi pada jagung biar maksimal juga teman-teman, biar dia ke atas gitu. Jadi jangan kemudian juga teman-teman ya, untuk selain jamur, kemudian untuk nutrisi pada jagung juga fungsinya yaitu mengantisipasi, yaitu memberikan apa namanya untuk hama ya teman-teman. Untuk hama tikus itu meminimalisir ya teman-teman, untuk tikus untuk naik ke atas gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi melakukan perempelan ini di umur sekitar ya saya melakukan di umur 70 harian ya teman-teman, karena ya pasti waktu untuk kesibukan, untuk kerja kesibukan yang lain itu ada teman-teman, karena jadi sempatnya itu di umur 70 hari. Jadi kalian bisa lakukan perempelan itu mulai di umur 55 hari ke atas juga boleh teman-teman lakukan perempelan. Jadi kita lakukan perempelan ini seperti ini teman-teman. Nah, ini batang jagung, itu jagung. Nah, jadi kalau ini masih ini teman-teman, ini telat nih. Nah, ini yang telat nih, masih kecil ya jagungnya, masih baru keluar. Jadi kita belum melakukan perempelan dulu. Nah, jadi yang sudah seperti ini kita lakukan perempelan mulai dari bawah. Nah, yang terkulai ke tanah itu kita rempel ya teman-teman, atau kita buang. Nah, jadi kita sisakan 1 atau 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini di bawah jagung teman-teman, daun di bawah jagung 1 helai atau 2 helai itu kita tinggal, jangan semuanya kita ambil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, karena fungsinya dari daun juga untuk berfotosintesis ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ambil semua daunnya, kita harus sisakan daun dari batang di bawah buah teman-teman. Kemudian untuk jagung yang tidak berbuah seperti ini teman-teman, kecil seperti ini, kita juga harus buang ya teman-teman. Nah, kita buang seperti ini. Nah, kita lakukan seleksi, sekalian melakukan seleksi pada tanaman jagung. Jadi untuk memaksimalkan ya teman-teman, memaksimalkan nutrisi pada jagung agar tidak berebut nutrisi, karena yang tidak berbuah itu hanya mengambil nutrisi saja, dia tidak tidak berbuah ya teman-teman gitu. Aduh, sulit banget ngomong ya. Jadi seperti ini teman-teman, kita lakukan perempelan. Nah, selain juga mengantisipasi jamur, kemudian membuat nutrisi itu semakin ke atas dan membuat jagung semakin berisi, juga kita enak melihatnya teman-teman. Yang pasti kalau udah dirempel seperti ini kita enak ya kan melihatnya, itu kan bersih, di bawah bersih gitu teman-teman. Jadi nggak ada lagi daun yang terkulai ke bawah.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah seperti ini. Memang kalau kita melakukan perempelan seperti ini itu mengeluarkan banyak banget biaya lagi, waktu ya teman-teman. Nah mengeluarkan banyak waktu kita untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya jamur. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat nih ya. Nah ini nih muncul sebuah jamur nih, kita bisa lihat ya. Ini kering semua di bawah ya. Ini terkulai ke bawah ke tanah dan airnya tuh. Nah kalian bisa lihat nih. Nih jamur nih teman-teman. Akhirnya di sini kita bisa ngelihat nih ada yang terkena jamur di sini teman-teman. Tuh layu dan nanti bakal naik ke atas nih. Dia jagung juga bakal batang bakal busuk dan jagung tidak akan nggak akan berguna lagi ini jagung. Nanti bakal patah, pohonnya bakal mati gitu teman-teman, layu dan mati. Kita buang kalau udah kena jamur seperti ini, kita bersihkan ya, kita bersihkan seperti ini agar jamur tidak merambat ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nih yang kita khawatirkan ketika tidak melakukan perempelan seperti ini. Nah jadi kita harus lakukan perempelan ya teman-teman, karena banyak manfaatnya juga ya kan teman-teman. Jadi ya meskipun mengeluarkan banyak tenaga nggak apa-apa, karena kita mau jagung kita itu maksimal pertumbuhannya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Kemudian kita melakukan perempelan sampai selesai. Nah jadi nggak harus 1 hari selesai ya teman-teman. Kita bisa besok lagi kita guyur teman-teman. Kita melakukan perempelan ini jangan langsung set gitu. Habis tenaga, capek, sakit nanti teman-teman. Jadi kita lakukan tahap demi tahap ya teman-teman. Jangan dipaksa gitu, karena ya pekerjaan yang kayak apa namanya ya hanya sekedar merempel gitu, tapi lumayan capek juga teman-teman ya. Nah kita bisa juga gunakan alat ya teman-teman untuk melakukan pelempelan, seperti pakai kayu gitu, kita hanya jalan itu juga bisa teman-teman. Tapi di sini saya tidak melakukan seperti itu, karena saya juga mau tidak hanya melakukan pelempelan, tapi saya ingin melihat batang demi perbatang ya, batang demi batang itu seperti apa. Nanti kan kalau pakai manual tangan seperti ini, kita bisa melihat oh ini kena jamur ya. Jadi kita bisa bersihkan kulit-kulitnya seperti ini ya misalkan. Nah sampai bersih biar jamur itu tidak merambat sampai ke atas gitu teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi di sini. Nah kita udah bersihkan seperti ini ya. Nah inilah jamur yang muncul ketika belum kita lakukan perempelan. Pasti ada teman-teman yang terkena jamur, karena daun kering ke bawah itu ya, daun yang kering terus kemudian melembab ya, lembab kemudian memunculkan jamur teman-teman. Jadi di sini kita harus hati-hati ya teman-teman, hati-hati, dan kita harus teliti gitu sama jagung yang kita tanam. Itu teman-teman ya. Di sini saya hanya pemula ya teman-teman, jadi bukan sok mengajari, tapi kita belajar bersama ya teman-teman. Di sini nggak ada yang sok pintar dan saya juga nggak sok pintar teman-teman. Di sini hanya kita sama-sama belajar. Nah seperti ini. Nah apa yang sudah saya alami jangan sampai dialami sama teman-teman semuanya. Jadi kita sama-sama belajar untuk berkembang bersama teman-teman. Di sini ya jagungnya ada yang kecil seperti ini pertumbuhannya yang kurang maksimal. Jadi untuk yang pohon yang besar juga buahnya juga besar teman-temannya untuk NK212 ini. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, meskipun ini hanya 1 kali pemupukan, alhamdulillah bisa menghasilkan buah yang cukup lumayan ya teman-teman. Emang belum maksimal, cuman ya karena yang kita lakukan juga nggak maksimal teman-teman. Untuk pemupukan juga nggak maksimal, jadi ya kita ya udah ya, karena kita lakukan nanti apa namanya yang kita berikan memang belum maksimal, jadi ya mau gimana lagi ya. Jadi buah juga pasti tidak terlalu maksimal, tapi ya alhamdulillah sesuai kita yang harapkan ya teman-teman, karena
hanya sekali pemupukan, dan untuk lahan 1 hektar mungkin lebih ini teman-teman, 1 hektar lebih. Jadi untuk hanya 2 kuintal 2 kuintal saja teman-teman untuk Ponska saja ya. Jadi ya wajar ya untuk jagung yang kurang maksimal. Tapi alhamdulillah ada yang besar teman-teman, ya rata-rata sedang untuk ukurannya. Nanti kita bakal pasti lihat di akhir waktu pemanenan, insya Allah kalau diberikan rezeki ya teman-teman, nanti bakal ketemu di waktu panen, kita bakal lihat untuk hasilnya teman-teman. Kita bakal terus update teman-teman untuk jagung NK212 ini sampai panen dan hasilnya itu seperti apa ya. Untuk biaya yang sudah kita keluarkan semuanya nanti bakal kita rincikan semua teman-teman, insya Allah kita rincikan di akhir ya, waktu kita pemanenan dan udah kita waktu timbang, dan seperti itu nanti kita bisa lihat hasilnya, berapa yang sudah kita keluarkan, kemudian berapa yang sudah kita dapatkan, dan berapa yang kita dapatkan waktu pemanenan nanti. Dan semoga aja kita bisa menemui hasil ya teman-teman, seperti harga bisa naik ya teman-teman. Insya Allah kita bisa nemuin harga yang bagus waktu nanti saat panen ya teman-teman. Nah seperti ini. Nih jagungnya juga 2 tongkol ya teman-teman. Nih, alhamdulillah untuk ukuran juga lumayan ya teman-teman. Nih seperti ini. Ini umur 70 harian ya, mungkin kurang maksimal karena pemupukan cuma sekali. Pemupukan cuma sekali saja, hanya itu pakai Ponska ya teman-teman. Nah untuk yang kemarin bilang kenapa hanya pakai Ponska saja, Orea juga itu kan bukannya untuk bagus untuk pertumbuhan. Nah sekalian saya jawab di sini teman-teman. Jadi untuk saya tidak menggunakan Orea karena pada saat itu hujan teman-teman, hujan terus. Jadi saya tidak menggunakan Orea karena katanya Orea itu mengandung nitrogen yang tinggi. Jadi udah diguyur hujan ditambah nitrogennya tinggi, nanti takutnya itu bakal busuk ya teman-teman, batang banyak busuk batang teman-teman pada tanaman jagung. Jadi ya saya hindari itu, kita pakai Ponska saja. Dan kebetulan kemarin juga ada Ponska teman-teman, dan untuk saat ini udah nggak ada lagi Ponska nih, kosong. Kita udah keliling ya teman-teman dan nggak dapat Ponska. Akhirnya ya udah kita lakukan hanya 1 kali pemupukan, kemudian kita maksimalkan menggunakan pupuk daun di atas ya teman-teman, daun buah gitu teman-teman. Itu yang saya gunakan hanya Ponska pupuk daun itu hanya dengan Gandasil D dan Gandasil buah ya teman-teman. Kemudian untuk pembasmian ulat itu hanya menggunakan Emasel. Jadi kita minim ya teman-teman, modal untuk melakukan perawatan pada jagung ini minim banget, karena ya yang pasti untuk modal juga kurang ya teman-teman. Jadi untuk luasan segini itu kalau kita keluarkan modal yang benar-benar maksimal itu lumayan besar teman-teman ya, lumayan besar kita mengeluarkan modal. Dan di situ tuh kita bisa lihat tuh teman-teman, tuh ada yang busuk batang tuh ya, itu kering busuk batang. Di bawah aman, tapi naik ke atas jamur itu di buah. Nah itu hanya 1 batang tuh kita lihat tuh. Nah ini belum kita lihat semua, nanti kalau kita lihat satu persatu semuanya kita lakukan perempelan seperti ini bakal kelihatan. Nah itu apa aja yang ada penyakit apa aja gitu di jagung ini. Nah nanti untuk penanaman selanjutnya kita bisa belajar lagi dari penanaman yang ini teman-teman. Untuk kerapatan seperti ini ya, misalkan kerapatan seperti ini misalkan ini terlalu kerapatan, untuk penanaman kita ini menghasilkan buah yang kurang besar. Jadi nanti untuk penanaman kedua kita jarak kita lebarkan dikit. Nah kita naikkan jaraknya dari 20 cm bisa kita naikkan ke 25 cm. Nah jadi seperti itu. Jadi nggak ada patokan untuk jarak ya teman-teman, karena kita melihat dari nutrisi tanah kita juga. Nah gitu teman-teman, kalau menurut saya jadi nggak harus berpatokan kepada orang-orang yang hanya 20 cm katanya gitu, nggak harus gitu teman-teman. Jadi kita harus lihat
dari nutrisi tanah ya teman-teman. Ada yang 20 cm, ada yang 15 cm, itu udah besar buahnya juga ada teman-teman. Itu karena nutrisinya bagus. Untuk 1 kali pemupukan buahnya udah maksimal itu ada teman-teman. Ada yang nggak dipupuk juga bisa berbuah dan bagus, itu juga ada teman-teman. Jadi itu tergantung dari nutrisi tanah yang kita tanamin itu ya teman-teman itu sendiri. Jadi yang pasti kita harus bijak menggunakan pupuk teman-teman, agar tanah kita juga untuk kedepannya itu bakal tetap bagus teman-teman. Jangan terlalu dihajar dengan pupuk kimia ya teman-teman. Kita harus juga imbangi menggunakan pupuk kompos seperti pupuk kandang. Nah, jadi saya penanaman kemarin itu menggunakan pupuk kompos ya teman-teman. Jadi kita gejik per lubang itu 1 biji, kemudian kita tutup menggunakan kompos ya, atau pupuk kandang kohe ya teman-teman, kotoran hewan. Itu saya gunakan kotoran sapi teman-teman untuk menutup tanah atau menutup lubang dari biji jagung ini. Jadi kita ambil dari kotoran hewan. Nah, ini kita masih bisa kita lihat nih. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, kotoran hewan. Nah, ini fungsinya buat penyemburan tanah juga ya, untuk mengurangi yang namanya pemupukan kimia ya teman-teman. Jadi enggak saya hanya gejik tutup pakai tanah, enggak, tapi saya tutup menggunakan pupuk atau kotoran hewan ya teman-teman, yang pasti yang udah matang, yang udah lama gitu teman-teman, udah jadi pupuk, bukan yang baru keluar gitu teman-teman. Itu bukan, belum jadi pupuk teman-teman, itu namanya kotoran, masih kotoran, belum jadi pupuk ya teman-teman. Jadi kita jadikan dulu pupuk itu ya teman-teman, kita campur menggunakan ya namanya kompos. Itu campur-campur teman-teman, dari pakannya ternak itu kita udah fermentasikan teman-teman, seperti kita hancur ya, kita tunggu hancur sampai benar-benar bagus untuk melakukan pemupukannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini videonya terlalu panjang mungkin ya, jadi mohon maaf kalau kalian mendengarkan omongan saya kurang dimengerti atau kurang dipahami. Saya mohon maaf teman-teman, karena di sini hanya saya bisa menjelaskan sebisa saya menjelaskan. Dan kalau misalkan kalian mau bertanya, ada pertanyaan yang perlu saya jawab ya, boleh teman-teman, boleh kalian tanya kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kalau kalian mau kasih saran dan kritik saran, boleh teman-teman ya, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam sukses.